Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kids, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, masih di tema 6, subtema 3, yaitu giat berusaha meraih cita-citanya. KD-nya KD 3.6, yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara ekspresi dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Oke, are you ready to learn? Let's check this out. Kids, kali ini kita belajar tentang menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan tegas dan jelas, maaf ya. Waktu untuk mengambil napas disebut dengan jeda, ya. Jeda adalah waktu untuk mengambil napas ketika kita mendeklamasikan sebuah puisi. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Oke. Kids, di sini ada beberapa tanda jeda saat membaca puisi, ya. Ingat, tanda jeda adalah tanda saat mengambil napas ketika kita membaca puisi, berhenti untuk mengambil napas ketika kita sedang mendeklamasikan sebuah puisi. Kita lihat di situ ada tanda garis miring 1. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma, ya, sesaat saja berhentinya. Kemudian yang kedua ada tanda garis miring 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Ya, ingat-ingat kalau 2 berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Sedangkan yang ketiga ada garis miring 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsinya apa, anak-anak? Nah, fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Artinya apa? Pembacaan puisi berakhir ya dengan pemberian tanda jeda 3 atau garis miring 3. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, kalau tanda garis miring 1 atau jedanya 1, garis miringnya, dia berhenti sesaat. Kalau garis miringnya 2, berhenti agak lama. Ya, atau seperti tanda titik. Kemudian yang ketiga, ini artinya sudah berhenti lama sekali atau bisa dikatakan bahwa pembacaan deklamasinya atau pembacaan puisinya sudah berakhir. Oke, bisa dipahami? Kita coba lihat contohnya ya. Di sini ada contoh sebuah puisi sebelum diberi tanda jeda dan setelah diberi tanda jeda. Kita lihat di sini yang sebelum diberi tanda jeda ya. Kita bagaimana sih pembacaannya? Nah, untuk mengetahui, untuk memberi tanda bahwa dia dibacanya apakah harus tanda jeda 1, garis miring 1, 2 ataupun 3, kita lihat di sini ya, di sebelah kiri. Kemudian setelah diberi tanda jeda, kita akan bisa mengetahui, oh ini berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Seperti pada kalimat, aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga. Hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, setelah kata merdeka, tidak ada lagi bait puisinya. Itu adalah pembacaan terakhir ya, atau diberi tanda garis miring 3, artinya
pembacaan deklamasi sudah berakhir atau sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat di sini ada langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Apa sih mimik? Mimik itu raut wajah kita, anak ya. Gestur atau bahasa kerennya tuh gestur ya. Ada bagaimana wajah kita ketika atau raut muka kita ketika membacakan puisi yang isinya tentang sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan ya, itu semuanya harus sesuai ya dengan isi puisinya. Pembacaannya juga harus disesuaikan. Oke. Kemudian langkah mendeklamasikan puisi dengan baik itu apa saja sih? Langkah-langkahnya ya. Ada 4 di sini. Pertama, pahami isi puisi. Kemudian yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Ingat, tanda jeda adalah tanda berhenti pada puisi ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan intonasi. Apa sih intonasi? Intonasi adalah tinggi rendah nada. Kemudian tempo atau cepat lambatnya pengucapan kata-kata, irama atau panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, serta pelafalan atau cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Kemudian memperhatikan mimik atau raut wajah ya. Jadi ada 4 langkah dalam mendeklamasikan puisi dengan baik. Pertama, pahami puisi. Kedua, berikan tanda jeda yang sesuai. Ketiga, perhatikan intonasi, tempo, irama, dan pelafalan. Serta yang terakhir adalah memperhatikan mimik. Oke, bisa dipahami ya. Diingat-ingat ya. Dalam mendeklamasikan puisi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Kalau tadi langkah-langkahnya juga ya. Pertama, ketika kita mendeklamasikan puisi di depan orang-orang, di depan teman kita, ya pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Sapa dulu penontonnya. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Selanjutnya yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Tadi ya, mimiknya ya harus menyesuaikan dengan puisinya. Misalnya sedih, senang, atau semangat. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan anak-anak sehingga kita tidak perlu membawa teksnya. Yang terakhir, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Oke, diingat-ingat ada 7 hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Bisa dipahami? Selanjutnya kids, bagaimana sih mendeklamasikan puisi teman? Nah, kita punya teman nih, teman kita bikin puisi ya, kemudian kita ingin mendeklamasikan puisi karya teman kita. Apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa tampil percaya diri, karena ini puisi orang lain ya. Oke,
Ini ada 3 hal ya. Pertama, sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, maka lakukan hal-hal berikut. Pertama, bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Kedua, berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Ini sebelum mendeklamasikan puisi karya temanmu ya. Kemudian ketika kamu mendeklamasikan puisi temanmu, apa saja hal-hal yang harus dilakukan? Ada 3 hal juga. Pertama, seperti tadi ya, sama, sapalah penonton dan perkenalkan diri. Kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat atau gestur tadi, gestur ya. Kemudian yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Ingat, jangan menundukkan wajah anak-anak ya. Kemudian hal yang ketiga, setelah mendeklamasikan puisi teman, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ucapkan terima kasih kepada penonton. Kedua, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya kids ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah pembelajaran kitab Bahasa Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kids, jangan lupa untuk selalu melakukan 3M ya. Harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Ada lagi anak-anak yang harus kita perhatikan, yaitu menghindari kerumunan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehat dan bergizi. Jangan lupa juga yang paling utama adalah menjaga sholat kita, anak-anak ya, itu yang paling penting. Minta sama Allah supaya COVID di bumi ini segera diangkat oleh Allah, segera dilenyapkan oleh Allah. Sehingga kita bisa berjumpa dengan teman-teman kita, bersekolah sewajarnya, bertemu dengan guru, dengan sahabat, dengan semuanya anak-anak. Kita bisa ceria kembali, kita bisa berinteraksi dengan baik ya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini via online kali ini ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.